Ya, gimana hasil persidangan hari ini, Pak Roman? Alhamdulillah hari ini kami sudah ada saksi fakta juga ada ini dengan itu mempertegas bahwa memang anjing itu anjing bagian Banos itu yang dibawa kinan dari Polda Jabar itu hanya menyerang ke dalam saja yang kita sampaikan tadi oleh ahlinya. Kedua kemudian ada Inafis Polres Subang, ada Inafis dari Polda Jawa Barat, hadir dua-duanya menjelaskan kondisi TKP. Memang ternyata memang TKP itu sudah rusak karena Inafis Polres Subang menyarankan tidak boleh status quo, tetapi tanggal 19 ada yang masuk, gitu kan? Ada yang masuk ke dalam TKP bahkan menurut Inafis Polres Jawa Barat, foto yang dibuat Inafis Polres Subang ketika dicek ke lokasi itu berbeda, sudah ada perubahan, bahkan ada pakaian laki-laki mereka panda yang hitam putih itu gila. Artinya besar kemungkinan tanggal 19 Danu membersihkan bak itu sambil mengamankan TKP. Jadi betul sekali memang TKP itu rusak, dan salah satu yang merusaknya adalah ketika Danu dengan ban polisi datang ke TKP membersihkan kamar mandi. Itu ada yang berubah. Foto yang dibuat Inafis Polres Subang yang diklarifikasi oleh Inafis Polda Jawa Barat itu sudah berubah. Artinya besar kemungkinan Danu pada saat membersihkan itu melakukan aktivitas merusak TKP. Kemudian kita klarifikasi juga, tadi ada beberapa rokok yang memang ada EC, ada Scorpio, ada Apple, Diplomat, itu dalam berkas puslapor DNA-nya milik Danu. Satu milik Kosasi, 3 rokok itu milik Danu. Dan menurut keterangan puslapor tadi Inafis bahwa rokok itu masih baru. Jadi bohong kalau itu keterangan Danu katanya hari Sabtu. Ya, tapi itu adalah rokok yang baru. Itu dipertegas lagi. Belum lagi ada kaos hitam dengan yang abu-abu. Itu disita oleh puslapor. Disitulah ada DNA asing, 2 DNA laki-laki asing, ya, yang dapat dipastikan itulah pelaku pembunuhan. Karena darahnya nempel di baju yang dipakai Danu. Ada kaos Danu, makanya nanti kita pertanyakan ketika puslapor diperiksa, kaos yang mana nih yang kaos warna hitam dan lengan abu itu yang terindikasi ada terprofiling, ada DNA, 2 DNA asing. Ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Asri bahwa ada 2 DNA asing. Itu ditemukan di baju Danu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada malam hari itu, yang jelas ada darah yang menempel di baju Danu yang besar kemungkinan dipakai pada malam hari itu. Dan disitulah sebenarnya pelaku yang sebenarnya. Dan DNA pembandingnya itu tidak ada, artinya DNA Pak Yosef, Arigi, Abi itu tidak pernah ada cocok dengan bajunya Danu. Ya, pertanyaannya siapa 2 DNA asing itu? Karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari persidangan sudah jelas itu bukan DNA Danu, DNA Abi dan Arigi, kalau laki-laki ataupun Pak Yosef. Itu makanya saya meyakini akan ada banyak kejutan lagi. Belum lagi ahli psikologi, saya sudah baca psikologi luar. Mabes Polri itu sudah menyebutkan rekomendasinya Danu itu sering berbohong dan harus diperiksa kejiwaannya. Makanya saya harap, tadi kan saya minta semua saksi ahli, salah satunya adalah bagian psikologi Baris Krim Mabes Polri, untuk dihadirkan. Karena salah satu rekomendasinya adalah memerintahkan agar Danu diperiksa kejiwaan. Karena dia suka memberikan keterangan yang berubah-ubah. Nah, saya meyakini bahwa kemudian Bu Mimin ya apa adanya seperti itu. Arigi juga apa adanya seperti itu. Abi adanya seperti itu. Tidak pernah ada di TKP. Mereka bukan tidak mau melayat, tapi kan menunggu dulu kabar dari Pak Yosef. Ya kan? Pada saat itu. Kan? Segala kecurigaan tentang Arigi, tentang Abi, tentang Bu Mimin hari ini terpatahkan semua dengan keterangannya. Hakim saja tidak bisa bertanya banyak, jaksa saja tidak bisa bertanya banyak. Karena memang tidak pernah ada di TKP, tidak ada orang yang melihat di TKP, kecuali Danu. Ya, tidak ada hal yang lain. CCTV terbantahkan sudah jelas.
itu bukan, ternyata dan ada banyak kekerasan yang diterima oleh Aridi tadi tentunya ya, hampir 8 kali pukulan, bahkan katanya giginya sampai copot. Iya. Ya, ketika ditangkap itu ada pelakuan kekerasan dari oknum. Nah, tentunya ini sekali lagi, alhamdulillah saya masih meyakini dan sampai hari ini yakin kebenaran akan terungkap. Di pengadilan ini satu-satunya tempat mencari kebenaran. Makanya hakim pun tadi saya melihat tidak bisa mengejar jauh lebih dalam lagi dengan keterangan-keterangan Abi dan Bumini. Saya pun tidak bisa banyak bertanya karena tanggal 17 malam mereka ada di mana. Dan ada 2 orang nanti saksi yang akan kita hadirkan. Insya Allah setelah beres dari saksi dari jaksa, kami hadirkan saksi adegan. Dan salah satunya adalah yang menemani Ari dan Andi. Polres Subang itu sebenarnya dari awal sudah benar. Mereka ragu karena memang keterangan baru tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan alat bukti yang lain. Saya meyakini. Izin Bang, bertanya Bang. Terkait tadi 2 saksi di awal, ada sebuah keterangan ketika tanggal 19 itu ada beberapa yang masuk, ternyata walaupun di antara mereka adalah polisi, ternyata tanpa izin. Betul. Tadi, apakah ini adalah sebuah indikasi adalah mengerucut kepada OOJ itu Bang? Oh iya, saya setuju. Karena apapun yang terjadi pada hari itu, yang aparat penegak hukum, jangankan masyarakat sipil, aparat penegak hukum, polisi, itu pun harus izin ke yang berkuasa dengan TKP. Jadi, bahkan status quo kata. Makanya terhadap proses itu, apalagi sampai menghilangkan bukti-bukti ya, tentu ini harus diproses. Ini tadi sempat ada pertanyaan dari salah satu tim kuasa hukum Pak Rohman nih terkait masalah Asep Hamdan yang beradat waktu malam hari tanggal 18 malam mau tanggal 19 itu kan dipertanyakan apakah dia itu tim Inavis apa tidak, itu gimana menurut? Wah, itu kan di tim Inavis sendiri kan menolak ada yang Iya. Asep Hamdan. Jadi siapapun itu ya itu juga salah satu pelaku juga itu. Ya kan, karena di TKP tanpa izin. Kalau memang benar Asep Hamdan itu ada di TKP, itu TKP harus status quo. Ya kan? Jangan kemudian setelah proses hukum seperti ini jadi rumit. Kan? Jadi yang merusak itu ternyata bukan masyarakat sipil, ternyata yang terlalu Jadi Bang, tadi dikatakan beberapa saksi juga bahwa kan sudah berubah ya TKP itu. Apakah ini juga menurut Abang bagian yang menghambat sehingga sampai 3 tahun sekarang baru masuk ke pengadilan? Saya pikir tidak fair juga kalau itu semuanya. Tapi sebelumnya memang disampaikan bahwa kondisi TKP sudah dibersihkan. Bukan bekas sulap di mobil, air itu sudah ada. Kemudian mungkin besar kemungkinan barang-barang yang ada di bank adalah barang konstitusi adalah sehingga buyar. Nanti kalau teman-teman pas pemeriksaan di Puslapor itu ada 174 barang bukti, 174 barang bukti yang diperiksa oleh Puslapor. Ya, besar kemungkinannya itu rata-rata keterangannya sudah rusak, terdegradasi, dan tercampur. Misalnya seperti aliran air, darah dengan air itu sudah bercampur. Saya sudah baca berkasnya, sebagian sudah saya tanyakan tadi, bahwa ada 174. Nah, salah satunya yang menarik itu nomor 87. Apa tuh? 87 itu adalah kaos milik Danu. Kaos milik Danu, kaos hitam dengan lengan abu itu ada tetesan darah. Ada tetesan darah inilah 2 DNA asing yang tidak ada pembandingnya, dicocokkan dengan Danu, dan Danu dengan Ali tidak cocok, dengan Adi tidak cocok, ya kan? Dan pada saat tidak cocok dengan Danu tidak, bahkan itu diidentifikasi DNA laki-laki. Jadi saya meyakini Danu melindungi 2 orang laki-laki, menutupi pelaku yang bohong. Yang sudah saya katakan itu standar satu lagi, itu ada darah naik di atas. Ya di atap. Itu terbawa, itu darah hamil. Tapi di rekonstruksi kok tidak ada kegiatan seperti itu, Pak? Ya itu kan rekonstruksi kan keterangan Danu, bukan apa. Yang direkonstruksikan itu adalah keterangan Danu, kebohongan Danu, rekayasa dan skenario Danu. Sementara Puslapor itu adalah bukti scientific crime investigation ya. Itu jelas, itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang muncul. Bahkan dari atas itu jelas, itu adalah Danu. Ya.
Oke. Bang, terakhir bahwa di sebuah komentar yang memang ini juga mengerucut di antara netizen itu bahwa ruang lingkup kasus Subang ini adalah meliputi 3 hal, Bang. Pertama adalah pembunuhan, kedua adalah OJ, dan yang ketiga yayasan, Bang. Apakah memang yayasan? Kedua OJ, ketiga yayasan. Oke. Nah, karena Pak Sulaiman sendiri pernah bilang ada bahasa data fiktif ya, Bang, dalam yayasan itu ya. Apakah Abang dalam hal ini setuju tiga-tiganya harus diomong totalitas? Saya pikir begini ya, ada pembunuhan ini berdampak luas. Kesulitan mencari pelaku sebenarnya itu yang salah satunya adalah OJ. Pengembangan dari pembunuhan itu ternyata adalah fiktif. Saya pikir ya ini kan bukan harimau ya. Semua orang akhirnya terhadap perkara ini dikejar dengan segala kapasitas. Saya meyakini juga kan kalau tidak salah sudah ada penyitaan asetnya. Teoris ya, banyak aset teoris yang diperoleh dari sumber dana Ya, betul. ya kan? Bisa kemungkinan kalau mobil Yaris itu bakal disita karena datanya sumbernya dari dana bos. Itu tidak khusus Polda Jawa Barat yang dapat menangkap teroris, ya karena dia berdasarkan keterangan Dedi jelas di situ kan dia kemudian ada kasar guru fiktif, siswa fiktif, itu jelas proses masalah relasinya dengan apa yang terjadi pada tanggal 17 malam itu tidak yang tahu. Siapa 2 orang DNA asing yang ada di baju danau itu. Kalau DNA asing di baju danau itu terpecahkan, ya kelihatannya kalau sekarang sulit ya, apalagi Danau sudah memberikan keterangan seperti itu. Di kaos hitam dengan abu itu ada 2. Kalau masalah OJ silakan boleh Pak. Saya setuju kalau misalnya terutama dengan kehilangan CCTV. Nah, iya, CCTV itu. Hilang itu harus diproses hukum. Wajib. Ya. Harus ditahan karena dia kemudian Menukar itu. menukar harddisk. Itu bahaya. Sebenarnya kalau misalnya CCTV itu ada, mungkin perkaranya akan jauh lebih terang-benderang. Kelar ya, Bang? Ya, paling tidak terang-benderang. Terang-benderang. Ya, cukup ya. Oke. Nah, ini tadi sempat juga disampaikan oleh JPU ya terkait masalah akan dihadirkannya saksi ahli Ibu Hastri. Ya, ini gimana menurut? Oh iya, sekarang tunggu. Gimana? Pertama, Ibu Sumiasri yang melakukan visum juga terhadap Danu. Danu itu pernah diperiksa ya, ada luka juga, ya kan? Yang Ya. melakukan visumnya kan Dr. Hastri. Ya. Dan 2 DNA asing itu pertama kali disampaikan oleh Dr. Sumiasri. Besar kemungkinan cocok dengan yaitu tadi barang bukti nomor 87 kaos warna hitam dengan abu itu. Saya baru keungkap kemarin ketika saya baca puslapor ada barang bukti nomor 87 dan selama ini kita luput. Itulah bukti siapa pelaku sebenarnya. Dan 2 orang lagi. Ada 2 tetes darah di bajunya. Oke. Itulah kenapa sampai hari ini saya meyakini, silakan teman-teman sampaikan kalau masalah propaganda dalam perkara ini sudah sejak awal dari pembunuhan propaganda. Tapi teman-teman sendiri yang beruntung bisa mendengarkan secara langsung dengan saksi-saksi. Kalau yang lain-lain yang sebenarnya hanya sifatnya matok-matok video ya itu jelas dari sering bertanggung jawab. Bisa hal receh gitu. Oke. Secara ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman sendiri kan mendapat bukti langsung, dapat video langsung, mendengar langsung. Ya. Tetap kawal perkara ini sampai putusan. Saya yakin Danau menutupi 2 pelaku sebenarnya. 2 bisa lebih ya. Saya pikir minimal 2 orang laki-laki. Ada 2 orang laki-laki di baju Danau. Itu scientific line of investigation. Oke. Ya, kalau misalnya Danau dan tim-timnya belum mempelajari puslapor itu ya itu terserah ya. Oke. Yang jelas saya sudah mempelajari. Cukup ya? Oke, siap. Terima kasih sangat, Bang. Terima kasih.